Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan dengan bekal takwa itu Allah berkenan untuk menerima segala amal ibadah kita dan melipat gandakan pahalanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, kita juga berdoa mudah-mudahan kehidupan kita selama hayat kita ini di dunia mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan juga perlindungan sampai kita kelak dipanggil lagi kepadanya. Kita juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan seluruh umat Islam diselamatkan dari bencana-bencana di mana saja mereka berada, entah itu bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin, kita juga berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Palestina saat ini mereka mendapatkan bencana kemanusiaan yang sangat luar biasa, yaitu bombardir dari musuh-musuh Islam. Mudah-mudahan mereka yang masih selamat terus diberi keamanan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang menjadi korban mudah-mudahan mereka menjadi mati syahid yang kelak akan mendapatkan surga yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, peristiwa itu sebenarnya sudah lama tercatat. Pada tahun sekitar 1917, seorang Perdana Menteri Inggris yang kebetulan dari orang-orang Yahudi menulis surat kepada salah seorang juga warga negara Inggris yang juga mempunyai etnis Yahudi. Sang Perdana Menteri ini mengatakan, atau Menteri Luar Negeri itu mengatakan, engkau segera pindah atau bikinlah perumahan pemukiman di wilayah negeri yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka pergilah orang yang merasa mendapatkan amanat tersebut untuk membangun perumahan di pemukiman sekitar wilayah Palestina. Sejak itu sedikit demi sedikit mulailah warga Inggris yang memang aslinya dari warga Yahudi ini mencaplok sedikit demi sedikit tanah negeri Palestina. Berarti di sini bahwa masyarakat Muslim, warga Palestina itu adalah penduduk asli, tapi ingin diusir sedikit demi sedikit, bahkan bukan sekedar diusir wilayahnya, dengan juga diusir menggunakan kekerasan. Yang kita tahu sejak itu pula peperangan sedikit demi sedikit terjadi. Bagaimana orang-orang Israel, Yahudi, Zionis membuat kebiadaban-kebiadaban terhadap umat Islam di wilayah Palestina. Bahkan sampai sekarang pun hal itu masih tetap terjadi. Untuk itu kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka yang beragama Islam itu adalah saudara kita seiman dan seagama. Mudah-mudahan mereka diberi ketabahan dan juga diberi ketenangan bila mana mereka mendapatkan tekanan-tekanan dari musuh-musuh Islam. Mudah-mudahan mereka tetap tegar dan senantiasa tidak berubah dari agamanya. Karena apapun yang terjadi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Walan tarda, selama-lamanya tidak akan ridha, 'ankal yahudu, orang-orang Yahudi terhadap kalian, walan nasara, dan juga orang-orang Nasrani terhadap kalian, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian tunduk patuh pada mereka. Al-millah, menurut sebagian ulama, millah adalah agama. Maksudnya agar kita masuk pada agama mereka. Itu pendapat pertama. Namun pendapat berikutnya mengatakan millah adalah kebiasaan, bahkan juga kekuasaan. Sehingga kalau umat Islam masuk dalam millah mereka, berarti harus tunduk kepada ketentuan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Barangkali itu yang tepat terjadi zaman sekarang. Ma'asyiral muslimin, kalau di Palestina saudara-saudara kita ditekan sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa berbuat hal yang banyak untuk keislaman kecuali hanyalah penderitaan dan penderitaan. Di bumi yang lain beberapa orang di luar Islam seperti yang sekarang ingin merusak kebudayaan Islam, umat Islam, bahkan di Indonesia. Coba kita perhatikan dunia medsos bagaimana mempengaruhi kehidupan umat Islam agar umat Islam itu tiba-tiba berbelok arah, tidak mengikuti ajaran Islam, tapi
terlanjur ikut kebiasaan budaya-budaya di luar Islam. Itu adalah walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Berikut hari kita akan mendengarkan seorang yang mempunyai pemikiran dari luar Islam, membuat suatu band namanya Coldplay, akan mengadakan konser di Indonesia. Padahal umat Islam di Indonesia ini adalah mayoritas. Mereka tanpa malu-malunya mengajak umat Islam untuk mendukungnya. Padahal apa yang diajarkan, ada beberapa bait-bait syair yang mereka kaji, yang mereka lantunkan adalah penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Namun karena itu berbahasa Inggris, banyak umat Islam yang tidak tahu. Coldplay pun juga mendukung perilaku-perilaku yang tidak semestinya seperti LGBT dan seterusnya. Namun apa yang terjadi? Banyak umat Islam yang terperangkap, bahkan membeli tiket yang harganya jutaan dari berbagai wilayah Indonesia akan datang ke Jakarta. Itulah pengaruh sesuai dengan firman Allah SWT, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani terutama di luar sana, dari luar negeri sana, mereka sengaja mempengaruhi umat Islam agar keluar dari agama Islam. Minimal ikut millah mereka, kebiasaan mereka, kebudayaan mereka, pemikiran mereka, dan segala apa yang mereka lakukan agar diikuti oleh umat Islam. Untuk itu kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan diri kita, saudara kita, handetolan kita, sahabat-sahabat kita, umat Islam yang ada di sekitar kita tidak terpengaruh oleh ajakan sesat mereka, orang-orang di luar Islam. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah SWT sebagai persaksian kita di hadapan Allah SWT bahwa kita tidak ridho terhadap perilaku-perilaku yang menyebabkan kerusakan akidah umat Islam, bahkan akhlak umat Islam. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan umat Islam, maka kelak di padang mahsyar tidak akan digolongkan, dikumpulkan bersama orang-orang Islam. Mudah-mudahan kita yang hadir serta handai taulan kita, keluarga kita tetap kelak di padang mahsyar bersama Rasulullah SAW dan juga perkumpulan umat Islam di bawah naungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menggugah kita dan kita selalu peduli terhadap permasalahan yang terjadi pada diri umat Islam. Allahumma amin.